PMPTSB sebisana memungkah program sosialisasi dan makin untuk galakkan dulu Ije matur semua untuk kalasan kategori titiang sedurung titiang atur-atur amatir giringkan sudut tiba. Selanjutnya ini Nugraya titiang muajen sambutan tinggi untuk bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur terhadap Sang Yang Widiwasa karena berkat asuh serta warung nugrahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti acara sosialisasi implementasi perizinan berusaha sebagai upaya peningkatan pemahaman para pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA. Nanti kelihatan lokasi Bapak Ibu berada di kawasan Nabi. Ada memang kawasan yang memang bisa dibudidayakan, ada memang kawasan yang tidak bisa dibudidayakan. Yang tidak bisa dibudidayakan berarti itu kawasan hutan lindung misalnya, itu tidak bisa dibudidayakan. Dan ada juga kawasan-kawasan yang bisa dibudidayakan seperti kawasan pariwisata, kawasan pertanian, pertanian horti dan sebagainya. Nah ini secara hotline, secara WA rarisan ini bisa dilewat WA. Bapak Ibu nenten perlu ke kantor malih. Bisa menggunakan fasilitas niki. Nah niki secara offline, niki di bidang tata ruang, sampun wonten klinik usaha tahu sakit niki. Ibu bisa mohonkan permohonan usaha baru dan permohonan perizinan usaha tambahannya gitu di sistem OSS-nya. Bapak Ibu bisa mengikut rencana usaha niki dengan KBRI 5 digit niki untuk risiko usaha, skala usaha dan ingin kemudian koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan, informasi penguasaan tanah, rencana teknis bangunan, kemudian rencana jumlah lantai, rencana luas lantai. Dan itu nanti Bapak Ibu ikut di dalam sistem OSS. Nah, ya. Pertama lupa yang tidak makan puja pangestangka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk
kita semuanya. Rajang Semeng, Bapak Ibu, sareng sami sane sampun Presiden rawuh ring kalahi sane becik puniki. Titiang saking Dinas PUPR Kabupaten Karangasem, nyina yang nganggo demun bos. Titiang hoste di Gedung Pramo Budarte, sane mangkin titiang kasudi dados narasumber, kebetulan titiang ring kantor juga ditugaskan saking Bapak pimpinan, Bapak Bupati, dados Kepala Bidang Cipta Karya. Yang saking PU itu berkolaborasi dan jadi ngaturang ide persetujuan bangunan gedung yang di sekitar Tidiang saking bidang penataan ruang, tentu terkait dengan penataan ruang tadi kuning. Sedurung Tidiang ngelantur laris matur-matur macam Bapak Ibu sami nunas nampureun yang adem-adem nggih mangga kanten samian saniring belakang ngaler ampun. Bapak Ibu menabang sami sampun nanin mirengang ide kawentenan perizinan mangkin sama nika. Nggih. Ampure Balai Bos minabang akeh peristilahan itu sane nadan presiden ada yang ngadarang ada bahasa Bali kayak bahasa gado-gado. Lagian agak akehan minabang niki kelompok gak mulai semi milenial kali dia agak mewah gitu matur bahasa Bali nih nama nika. Nanging sepatutnya nih mau usaha kali dia nonton hidup bahasa Bali sane becek kawanten mau usaha mandan. Nah minimal arahan saking Bapak Gubernur nika mangga Presiden kemarin bahasa dan busana Bali mungkin Presiden agen Dor Lestari karena niki memang tapi biasanya ciri khas kita sebagai orang Bali harus bangga berbusana Bali dan berbahasa Bali itu sama dengan sana jadi aturan tidiam macam Bapak Ibu sareng sami kan iki samian pengusaha sana sampun peduli nomor induk perusahaan kan. Pengusaha inilah yang nantinya menjadi corong bagi pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menggerakkan perekonomian. Jadi harus terbangun sinergi antara pemerintah dan dunia swasta. Nah ini kita memargi sinergi ini pasti akan macet nih macet dan banyak akan merugikan untuk masyarakat secara umum. Sertifikat layak fungsi hingga ke pembongkaran ada surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Jadi dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahan yang sangat elementer sekali, sangat mendasar sekali terkait dengan perizinan. Yang paling bisa kita lihat adalah apa yang membedakan. Yang dumun ampure ini Bapak Ibu mungkin ada yang pengusaha lokal, ada yang pengusaha regional, ada yang pengusaha bahkan ada yang pengusaha internasional mungkin dikit yang karena dikit biasanya di daerah Amat dan sekitarnya ini kan banyak yang berhubungan dengan dunia di luar daripada Karangasem. Namun perizinan bangunan gedung itu disebut dengan IMB. Kalau IMB ketah pun samian minabang kuning. Nah mungkin mengendos nama perizinannya yaitu persetujuan bangunan gedung. Ada beberapa perbedaan yang diantara IMB dan PBG Bunike. Artinya yang dumun pelayanannya itu tidak terstandarisasi. Artinya tergantung daripada bagaimana situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Ya nakeh berdua tenaga, mina belis. Pun IMB-nya yang akhirnya udah tenaga minabang suwi karena harus ngecek di lapangan dan lain sebagainya. Ini mungkin kan dari begitu sampun terstandarisasi secara sistematis. Nah, adapun sistem yang digunakan dalam pengurusan PBG ataupun SLR ataupun banyak minabang wedan cari lagi membongkar bangunan tidak perlu mendapatkan persetujuan tentunya dari pemerintah. Bernama SIMBG. Kalau kita bisa lihat ya,
saya. Oke. Jadi SIM BG niki sampun mulai sejak tanggal sebenarnya 2 Agustus 2021. 2 Agustus 2021 nike SIM BG sampun berlaku atau PBG sampun berlaku. Proses PBG nike hanya bisa dilaksanakan melalui SIM BG dan dados dengan sistem sanesiosa. Niki sudah diatur dalam peraturan undang-undangan. Yang beda sistem yang di luar daripada SIM BG menerbitkan PBG nike pasti PBG-nya tidak sah. Kenapa makin beda perubahan tadi? Ada perubahan yang sangat besar. Kementerian PU sendiri mengakui bahwa perubahan yang paling mendasar terhadap perizinan ini adalah pada sistemnya. Jadi sistemnya itu bisa berlaku seluruh Indonesia. Jadi sama, ngurus PBG di Karangasem, pada sarang ngurus PBG di Pasar, pada sarang ngurus PBG di Aceh, pada sarang ngurus PBG di Papua, gitu. Pada prosesnya tidak bisa sama. Kalau dulu Minabang, Bapak Ibu saya ada pengalaman dari Kabupaten Siosat, Minabang sios-sios caranya kan, waktu mengurus IEB ini. Oh ya Tulungkung tadi sedikit Pak, beli sampun berdua IEB. Banyak bangunan-bangunan yang sudah ber-IEB, tapi ketika terkena gempa ini banyak kerusakan-kerusakan yang masih terjadi. Ya, anggaplah tadi gempa Padang, Lumur, dan di hotel sampai ya, hotel kan tak mungkin hotel sebesar itu tidak punya IEB. Jadi itu yang menyebabkan kenapa harus berubah. Nah, berubah sehingga banyak Bapak Ibu kalau mau memohon atau mengajukan permohonan PBG itu ada caranya nanti yang disampaikan, guys. Nah, tapi tetap kita dalam bingkai. Nah, ini mempercepat, mendukung percepatan pelaksanaan berusaha, mendukung OSS. Artinya apa yang bisa Bapak Ibu kontrol? Artinya dia tidak ada nganggo kena di tiang mana, baik dia kasih sibuk pengirang yang mainan dikit. Makin pun tidak ada sedan. Nah, artinya semua sudah terstandarisasi dari sisi waktu dan sisi tata cara sepanjang permohonan Bapak Ibu semuanya sudah memenuhi persyaratan teknis. Jangka waktu terutama, jangka waktu yang paling signifikan ini kan jangka waktu. Nah, Minabang Ampura dikit yang saja menceritakan jelek sendiri, tetapi saya mencoba menyerap apa yang ada di masyarakat. Yang rumur Minabang, sing PU ngurus sing perangkat izinin. Ada selentingan seperti itu mungkin yang terdengar akhirnya sampai ke pusat. Mungkin itulah yang tidak ada lagi, yang tidak boleh ada lagi. Nyak PU ngurus nyak dan PU semua tercatat rekod dia. Jadi pusat pun memantau kita apa yang kita kerjakan. Niki ngancem, tapi masalahnya ngancem ya. Niki terperangkat izinnya, tapi masalahnya pusat tahu. Pak Murud, Bapak Ibu, Andi Pandas Makin. Minabang kantor berpikir, pokoknya tiap panglah IEB dengan Pak, kayaknya caranya gitu kan, Pak Samian seperti itu. Nah, sekarang ini pemahaman seperti itu harus mulai sedikit digeser. Selain punya izin, Bapak Ibu harus memastikan bahwa bangunan yang Bapak Ibu miliki itu memang layak untuk digunakan sesuai dengan karakteristik daerah Bapak Ibu semuanya. Dan artinya bangunan khususnya tidak harus tatap muka. Kalau PBG, kalau SNM dari TPA mensyaratkan memang harus dapat ke lapangan karena bangunannya sudah ada. Kalau PBG bangunan berbangun, nabi kan ini kan harus ke lapangan ini. Ya dumur kan entah apa dan daerah ya lapangan mana dan pakai. Nah, kalau PBG tidak perlu ke lapangan karena logikanya bangunan sudah tidak ada, belum ada. Nah, jadi kalau sudah perencanaannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan undang-undangan, maka langsung buat perhitungan retribusi terbit PBG-nya oleh BPSP. Ya, nah, terus kemudian tapi mana yang akan Bapak Ibu harus siapkan dalam CBG ini? Nomor induk berusahanya, ya mungkin. Nah, khusus untuk yang slipnya yang risiko rendah ya. Ya, kalau risiko tinggi kan nggak bisa keluar dulu.
kalau risikonya tinggi harus PBJ dulu baru bisa keluar NIP-nya gitu. Kalau tidak salah yang pahami itu. Nah, terus kemudian ada di sini bentuk kepemilikan, ya, apakah perseorangan, badan hukum atau pemerintah. Nama pemilik dan lain-lainnya provinsi, kabupaten. Ya, jadi dari manapun atau ibu di sini mau buka usaha di Papua kan, dari sini mana buka buat ininya, buat permohonannya boleh. Iya. Itu yang menjadi kemudahan.